Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Namun sebelum kita mulai, perkenalkan dulu saya sebagai pengamat dalam demonstrasi kucing supervisi akademik ini. Saya Aziz, kemudian Saya Hendra Dagunaga dan Saya Ferino Diasa sebagai coach. jadi Pak Indra nanti sebagai coach ya dalam coaching kali ini, dan Pak Ferry sebagai coach dalam supervisi coaching supervisi kali ini. Oke, namun sebelum itu saya ingin berkomunikasi dulu dengan Pak Indra yang akan melaksanakan coaching. Pada kegiatan coaching nanti, rubrik penilaian apa yang dilaksanakan? Nanti untuk penilaian nanti ada 4 Pak. Jadi yang pertama itu angka 1 nanti cukup, kurang, angka 2 itu cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Oke, berarti ada 4 kriteria penilaian ya. Lalu kompetensi dalam hal nanti yang ingin dikembangkan apa? Kompetensi yang dikembangkan nanti tetap ada 3 itu Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. 3 kompetensi itu nanti yang akan kita gunakan. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin yang lebih spesifik nanti mana yang akan dilakukan? Yang paling spesifik nanti adalah kesadaran penuh. Oke. Kemudian untuk melihat hasil coaching nanti, indikator ketercapaian apa yang akan Pak Indra lihat? Indikator pencapaiannya nanti saya akan menggunakan fokus pada permasalahan. Yang kedua adalah menatap coach saat berbicara. Yang ketiga menyimak apa yang disampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Indra dan Pak Ferry memulai coaching pada pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Aziz. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak Indra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Indra? Ya. Baik. Alhamdulillah saya juga insya Allah baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kira-kira apa ada yang bisa kita laksanakan untuk coaching hari ini? Begini Pak Indra, saya itu ketika mengajar, khususnya olahraga kemarin, itu ada kendala Pak Indra Iya. terkait proses pembelajarannya. Dikarenakan terbatasnya media Ya. sama anak-anak itu, kalau medianya tidak yang sesuai itu kurang bersemangat. Ya, terbatasnya media ya. Itu yang dihadapi Pak Ferry. Terus apa tujuan nanti dari pertemuan ini? Ya saya ingin itu Pak, ingin berbincang, ingin mendapatkan pencerahan, sehingga nanti saya bisa membuat pembelajaran itu yang bisa membuat semangat peserta didik, walaupun tanpa media, walaupun media dengan media-media terbatas, sehingga nanti bisa masuk pembelajaran itu Pak. Jadi bisa memaksimalkan pembelajaran itu ya? Iya, bisa memaksimalkan pembelajaran Dan dengan media yang terbatas, Ya, terbatas. Oke. Karena begini Pak Indra, kondisi sekolah juga mempengaruhi Pak Indra. Jadi kalau kemarin saya tanya medianya, mau beli media itu untuk anggarannya terkendala juga. Itu Pak Indra. Iya, iya. Oke Pak Ferry. Nah, dan
dalam saat kita nanti bercakap-cakap, kira-kira ukuran keberhasilan yang diharapkan itu apa? Yang pastinya nanti saya bisa membuat solusi dari permasalahan saya tadi, dari yang saya bimbangkan tadi. Kedua, nanti punya langkah lebih baik lagi ke depannya. Nanti membuat apa? Mencari solusi ya dari Iya. terbatasnya media ini. Iya, betul. Kesempatan apa yang saat ini Pak Ferry miliki dalam apa namanya menanggulangi terbatasnya media? Kalau biasanya sih saya menggunakan itu, Pak Indra. Kalau pas kebetulan tidak digunakan oleh guru kelas, saya menggunakan LCD juga. Itu pun kalau tidak digunakan. Nah, terus kalau saya untuk membuat media-media atau mencari media yang dari internet itu bisa, Pak Indra. Terus juga bisa itu menggunakan yel-yel atau menggunakan apa namanya ice breaking itu untuk membuat apa namanya penyegaran ketika proses pembelajaran yang dengan media terbatas itu yang bisa membuat sedikit tertariknya. Tapi lebih tadi kurangnya media tadi sehingga tidak berjalan dengan baik. Tapi dengan menggunakan LCD yang ketika tidak digunakan ya itu juga cukup bagus, Pak Hendra. Cukup membantu untuk proses pembelajaran. Ya, jadi Pak Ferry memiliki dalam kesempatan ini apa? Memiliki banyak sekali ya sebenarnya ya, dari LCD mungkin bisa digunakan, itu pun kalau Tidak digunakan guru kelas. Jadi. Seperti itu ya. Saya kemarin juga sudah janjian sama guru kelas, tapi ternyata ada hal yang mendesak, jadi dipakailah LCD itu oleh guru kelas. Ya karena memang guru olahraga mengajarnya banyakkan di luar kelas, Pak. Terus Pak Ferry, kalau kita membahas skala nilai 1-10 saat ini masih di angka berapa, Pak Ferry? Kalau saat ini, kalau untuk prosesnya 5, Pak Indra, sepertinya. Saat ini Iya, sepertinya 5 skala. karena ya tadi saya melihat ketika dengan media dengan tidak adanya media itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin 5, Pak Indra nilainya. Ya, berarti angka saat ini Nah, di angka 5 ya, di angka 5. karena keterbatasan media tadi ya. Nah, terus kekuatan dari Pak Ferry dalam mencapai tujuan menanggulangi terbatasnya media, kekuatannya yang dimiliki saat ini apa? Ya tadi Pak Indra, tadi saya di awal juga sudah menyampaikan saya itu suka kalau misalkan mencari dari internet. Nah itu bisa diaplikasikan pada proses pembelajaran atau mencari videonya saja itu dari internet itu bisa, Pak Indra. Terus juga sekarang sosial media juga banyak, Pak Indra. Saya juga mengikuti sosial media juga, jadi saya juga punya beberapa akun sosial media itu yang sering saya gunakan kalau misalkan terkendala dari media-media yang nyata langsung itu, Pak Indra. Dan itu pun juga cukup menarik bagi siswa. Cuman ya kalau secara itu terus-menerus ya juga kan bosen. Makanya masih perlu untuk media-media yang langsung kontekstual yang bisa digunakan oleh siswa, oleh peserta didik. Itu, Pak Indra. Jadi kalau tadi tanyanya kekuatan, kalau saya yaitu tadi suka mencari browsing. Nah, suka browsing di internet untuk mencari internet tadi. Ya, berarti kekuatannya Pak Ferry nanti untuk menanggulangi ini adalah dengan internet dan sosmed. Ya, dengan browsing dari internet maupun sosial media. Betul, Pak. Hambatan atau gangguan Pak Ferry dalam mencapai tujuan ini apa saat ini? Nah, ini hambatannya tadi. Kalau misalkan tadi LCD itu saya harus gantian dengan guru kelas yang sudah tahu sendiri di sekolah kita itu ada 6 guru kelas dan belum ketambahan guru agama juga. Nanti ya harus berkomunikasi. Nah ini komunikasinya ini Pak Indra yang jadi hambatan. Kadangkala sudah berkomunikasi ternyata ada tiba-tiba
dari dinas ada kegiatan seperti ini, akhirnya ya saya mengalah, ya namanya guru olahraga Pak Indra, jadi mengalah. Terus kemudian selain komunikasi ya pasti itu, karena tanpa adanya media secara langsung itu Pak Indra tidak bisa kontekstual pembelajarannya. Kurang maksimal. Ya sehingga menjadi kurang maksimal ketika proses pembelajaran. Jadi hambatan atau gangguan yang utama adalah komunikasi untuk alat tadi ya. Ya, komunikasi untuk gantian dengan LCD-nya khususnya yang itu. LCD. Kalau untuk browsing itu juga Pak Indra, di tempat kita itu kan sinyal juga agak terkendala. Terus kalau menggunakan WiFi, kalau misalkan digunakan semua yang menggunakan, digunakan bersama, itu juga terbatas, akhirnya lemot. Nah itu, jadi ketika browsing lemot. Ya pernah sewaktu kali itu saya browsing dari rumah, Pak Indra, saya simpan, kemudian saya bawa ke sekolah. Tapi kalau seperti itu terus pulsanya habis Pak Indra, pakai datanya habis saya. Pak Ferry sangat luar biasa ya. Bisa umpama komunikasi sudah dilaksanakan di situ, mungkin waktu bersamaan juga Pak Ferry belum bisa, akhirnya di internet mungkin WiFi kurang, akhirnya di rumah. Iya ya. Di rumah. Iya itu Pak Indra. Ya mau bagaimana ya, inginnya ya bisa membuat pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai, tujuan-tujuan pembelajaran dari yang saya lakukan itu bisa tercapai Pak Indra. Oke Pak Ferry. Terus dari hambatan tadi Pak Ferry, kira-kira Pak Ferry memiliki solusi apa agar gangguan tadi atau hambatan tadi bisa diminimalisir? Kalau menurut saya Pak Indra, mungkin ya ini kalau nanti bisa terlaksana, membuat proses pembelajaran yang itu sifatnya bisa mengajak peserta didik untuk ikut terlibat secara langsung Pak Indra. Walaupun tanpa media, ketika terlibat secara langsung itu saya kira akan lebih semangat Pak Indra. Tapi ya belum tahu sih nanti bagaimana, karena itu saya kira, jadi melihat dari beberapa video yang ada di YouTube maupun di sosmed yang lainnya itu ada pembelajaran yang tanpa media itu bisa menarik Pak Indra. Jadi mungkin itu sih, saya akan menciptakan membuat proses pembelajaran yang bisa melibatkan semua peserta didik dan juga mencari bahan dari internet Pak Indra, browsing dari internet. Ferry sudah menemukan solusinya paling tidak seperti itu. Terus sekarang Pak Ferry, rencana dalam mencapainya, ada rencana apa kira-kira? Nah ini pastinya saya akan mencoba mengatur jadwal Pak Indra. Jadwal ya. Mengatur jadwal dengan teman-teman yang lain juga, dengan rekan guru yang lain. Jadi ketika pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan tidak terjadi istilahnya tabrakan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi lagi, sehingga saya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang ingin saya terapkan. Terus selain itu ya tadi membuat RPP yang bisa melibatkan peserta didik, terus menambah medianya. Mungkin kalau misalkan memang saya membuat plan A plan B nya, kalau tidak bisa ditampilkan secara menggunakan LCD ya nanti bisa pinjam laptopnya operator, nanti bisa saya gunakan untuk istilahnya sebagai bahan secara langsung bisa dilihat oleh peserta didik itu. Rencana depannya nanti ya. Terus seumpama sudah ada rencana, kira-kira strateginya gimana? Kalau strateginya yang pertama pasti nanti ya komunikasi lah, memperbaiki komunikasi, yang mesti memperbaiki komunikasi. Kemudian yang kedua tadi penjadwalan itu tadi diatur secara baik, jadi semua bisa tahu itu. Terus ketiga belajar dengan komunikasi dengan rekan sejawat, diskusi lagi lah, belajar dengan teman sebaya.
dan juga bisa yang terakhir saya menanyakan, saya akan bertanya pada rekan di KKG. komunitas praktis Iya, itu ya terkait kendala seperti itu mungkin ada solusi, mungkin ada tambahan yang belum saya pernah pikirkan, bisa dapat jawaban dari rekan yang lain. Ya. terus jangka waktunya nanti kapan kira-kira? Secepatnya Pak Indra, kalau tidak mungkin di minggu depan itu sudah bisa saya konsep terkait kegiatan itu. Paling cepat minggu depan, kalau misalkan tidak ada halangan, tidak ada rapat dinas lagi dari kepala sekolah nanti atau dari dinas, nanti bisa lah minggu depan itu saya coba untuk menerapkan yang ingin saya terapkan tadi. Sesuai tujuan tadi ya. Ya, saya tujuan tadi. Terus dari sini Pak Ferry, dari percakapan kita hari ini kira-kira ukuran keberhasilan yang jenengan harapkan itu seperti apa? Saya bisa melaksanakan pembelajaran tanpa media. Jadi tanpa media yang harusnya ada, tapi dengan media yang terbatas saya bisa melaksanakan. Terus kok dari peserta didik itu ikut terlibat semua, itu saya kira itu Pak Hendra, ukuran keberhasilannya nanti. Yang bisa menggunakan pembelajaran tanpa media, anak senang. Ya. Oke Pak Ferry. Terus untuk komitmen apa yang ingin dicapai Pak Ferry? Komitmen saya, ya setelah ini saya akan itu Pak Hendra, segera langsung membuat RPP-nya, terus mencari bahan-bahannya dari internet itu Pak Hendra. Nah, kalau untuk KKG karena masih 2 minggu lagi, jadi karena tadi seminggu ya, yang bisa segera dilaksanakan komitmen saya tadi itu Pak Hendra. Dua itu Pak Hendra. Itu dulu, ya. Terus dari sini Pak, untuk siapa yang bisa membantu jenengan mungkin? Guru mapel agama Pak Hendra, karena senasib. Nggak sama-sama nggak punya kelas kan, nanti saya juga akan komunikasi intens dengan beliaunya, akan untuk mengingatkan saya coba dengan diskusi juga beliau bagaimana, nanti bisa sharing lah untuk menyampaikan komitmen ini agar bisa saling membantu. Jadi untuk membantu nanti dengan bisa berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru agama. Iya benar Pak. Iya. Terus tindak lanjutnya apa Pak? Kalau kita tadi kan sudah menemukan permasalahan, terus kekuatan lingkungan ya sudah, jadi sudah menemukan, punya strategi, terus jenengan sudah memiliki komitmen yang baik. Terus sekarang tindak lanjutnya. Ya ini pastinya setelah ini ya saya akan langsung menuju guru agama untuk menyampaikan komitmen saya tadi, sehingga bisa menjadi kontrol saya ketika nanti akan menerapkan rencana saya tadi. Seperti itu sih Pak Indra menurut saya. Jadi dari sini Pak Ferry gimana saat ini? Perasaannya seperti apa saat ini? Ya terbuka sih Pak Indra. Tadi sepertinya saya pagi itu terus mengajar nggak enak. Terus sepertinya ada beban di pundak saya ini. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa melibatkan peserta didik tanpa menggunakan medianya hanya terbatas. Ini tadi beban saya berat Pak Indra di sini Pak Indra. Tapi ketika ini tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Indra, saya rasa ini sudah agak berkurang Pak Indra, semakin ringan. Ini semakin enak ini nanti bisa buat kegiatan yang lainnya setelah ini. Alhamdulillah berarti kita jenengan sudah bisa menemukan solusinya ya. Iya Pak Indra, terima kasih. Tadi cukup membuka pemikiran saya untuk membuat strategi baru untuk rencana baru. Ternyata ketika seperti ini saya bisa untuk membuat solusinya. Ternyata saya dari awal ya cuma mikir Pak Indra, bagaimana ini? Ya cuma bagaimana karena tidak ada yang dijadikan teman ngobrol. Ya, Pak Ferry. Tetap semangat Pak Ferry ya. Ya, terima kasih Pak Indra. Menemukan ide-ide gagasan baru. Iya. Itu sementara seperti itu Pak Ferry yang untuk coaching kita hari ini. Iya. Tetap
semangat. Semangat. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Indra sudah melaksanakan coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Indra selaku coach dalam coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, Pak Indra? Yang sudah saya lakukan adalah sesuai dengan indikator tadi, Pak. Jadi saya sudah berusaha fokus dalam permasalahan yang dihadapi Pak Ferry. Di situ Pak Ferry sudah menyampaikan permasalahan yang sudah dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi, yang kira-kira masih dalam proses menemukan solusi dan akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu. Itu indikator yang saya tadi sampaikan dari 3 tadi, fokus masalah sama menatap OC, berbicara, menyimak apa yang disampaikan. Menurut saya sudah sesuai seperti itu. Iya, ini saya tadi sebagai observer itu juga mencatat dari hasil coaching pada pertemuan ini bahwa Pak Indra selaku coach dalam coaching ini sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama tadi Pak Indra sudah menanyakan tujuan dari komunikasi itu sendiri serta menanyakan terkait dengan identifikasi serta rencana aksi yang Pak Ferry akan lakukan dan akan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan. Kemudian Pak Indra, mungkin pertanyaan yang terakhir mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot nanti kita akan bisa memandu coaching untuk menemukan solusi-solusi yang mungkin lebih signifikan lagi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat, terutama bagi Pak Ferry selaku kunci sudah mendapatkan solusi, tinggal merencanakan dan melaksanakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari demonstrasi coaching supervisi akademik pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.